Halo semua, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi Procure to Pay pada Odoo 18. Sebelumnya, Procure to Pay atau P2P adalah proses bisnis terintegrasi yang mencakup seluruh tahapan dari pengadaan barang atau jasa hingga pembayarannya kepada pemasok. Dan dalam konteks pembelian barang, P2P berarti proses dari permintaan barang oleh suatu departemen, pembelian barang tersebut, penerimaan barang, hingga pembayaran kepada pemasok oleh bagian keuangan. Oke, ini merupakan tahapan dari Procure to Pay. Yang pertama itu adalah Request for Quotation. Yang kedua itu adalah Purchase Order. Jadi setelah vendor dipilih, perusahaan akan membuat dan mengirimkan purchase order. Lalu selanjutnya itu adalah receiving atau penerimaan barang. Vendor mengirimkan barang ke perusahaan lalu diterima oleh warehouse. Lalu selanjutnya itu ada vendor bill atau invoice. Lalu payment, setelah dokumen cocok, bagian keuangan atau accounting akan melakukan pembayaran ke vendor sesuai dengan jadwal pembayaran. Dan transaksi selesai setelah pembayaran dilakukan dan dicatat. Oke, selanjutnya ini merupakan skenario dari Procure to Pay. Jadi PT Andalan Digital adalah perusahaan teknologi yang sedang mengembangkan divisi riset baru. Untuk mendukung operasional tim riset, PT Andalan Digital itu memerlukan laptop dengan spesifikasi yang tinggi yang akan digunakan oleh para penelitinya. Jadi PT Andalan Digital akan melakukan pembelian kepada vendor PT TEDSource. Jadi divisi baru tersebut terdiri dari 30 orang peneliti, di mana satu unit laptopnya itu seharga 15 juta per unitnya. Jadi mereka akan membeli 30 unit laptop dan anggarannya adalah sebesar 450 juta. Dan untuk skenario ini kita akan menggunakan 3 akun berbeda sesuai dengan fungsi masing-masing, yaitu RD Accounting untuk bagian Finance dan Accounting, lalu Pahmi Purchase untuk bagian Purchasing, dan Wanda Warehouse untuk bagian penerimaan barang atau Receiving. Akan masuk ke bagian caranya. Yang pertama kita login Odoo dulu, yaitu dengan memasukkan username dan passwordnya. Lalu kita masuk ke bagian settings. Oke, setelah kita masuk ke bagian settings, kita akan mengaktifkan yang namanya adalah developer mode. Ini teman-teman bisa langsung klik saja di sini. Oke, setelah itu sesuai dengan skenario tadi, kita akan membuat 3 user. Kita klik users and companies, lalu users. Oke, kita akan membuat yang pertama itu di sini saya sudah membuat ya teman-teman ya. Di sini RD Accounting, Pahmi, dan Wanda. Dan cara membuatnya adalah dengan klik new di situ. Oke, contohnya ini RD. Kita tulis nama, email address, dan karena dia di bagian accounting, kita di bagian bawah ini hanya mengisi di bagian accountingnya saja. Selain dari bagian accounting itu, kita kosongkan saja. Project, inventory, human resource, dan lain-lain itu kita kosongkan saja ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian Pahmi Purchase. Di bagian Pahmi Purchase, karena dia adalah orang purchasing, jadi kita mengisinya itu hanya di bagian purchase-nya saja ya teman-teman ya. Jadi ya selain di bagian itu kita kosongkan saja. Oke, dan yang ketiga itu ada Wanda Warehouse. Oke, karena warehouse itu berkaitan dengan inventory, itu kita hanya isi di bagian inventory saja, dan yang lainnya sama seperti RD dan juga Pahmi kita kosongkan saja. Oke, sekarang kita sudah buat. Setelah kita buat, kita akan membuka RD, Pahmi, dan Wanda dalam browser yang berbeda-beda ya. Oke, di sini contohnya di sini saya sudah buka RD Accounting. Oke. Lalu ada Pahmi Purchase, dan yang ketiga itu ada Wanda Warehouse. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mulai aja proses Procure to Pay pada aplikasi Odoo 18. Kita masuk ke Pahmi Purchase, lalu di sini kita request for quotations, kita klik new. Oke, setelah itu
Kita tulis vendornya, di sini saya sudah mengisi namanya PT Ted Source. Lalu di sini kita bisa isi juga expected arrival-nya. Oke. Lalu di sini tadi sesuai skenario kita akan membeli laptop. Kita tinggal klik aja di sini, kita isi laptop. Di sini saya sudah mengisinya. Nanti teman-teman bisa create and edit sendiri ya. Di sini kita isi laptop, unit price-nya 15 juta, kuantitinya itu adalah 30. Sehingga totalnya adalah 450 juta. Oke, lalu kita akan send by email ya. Ini adalah RFQ atau request for quotation. Lalu kita send by email. Oke, setelah itu akan muncul teman-teman seperti ini. Sebentar ya. Oke, akan muncul compose email ini to PT Ted Source. Lalu ini ada subjeknya segala macam dan lengkap juga dengan PDF-nya ya. Jadi kita langsung klik aja send. Oke, kita tunggu. Nah, di sini RFQ sudah terkirim. Lalu jika sudah sesuai, ceritanya ini kan adalah simulasi ya. Jadi ceritanya sudah divalidasi lagi oleh vendor. Kita langsung klik confirm order. Kita confirm order, oke. Nah, karena ini merupakan simulasi, kita akan menganggap bahwa barang yang tadi kita sudah purchase order sudah sampai di bagian gudang atau warehouse. Jadi di sini kita akan buka Wanda Warehouse. Kita klik Wanda Warehouse. Lalu di bagian ini receipt kita klik. Lalu di situ ada tulisan PT Ted Source ya, dengan source dokumen yang sama. Lalu kita klik juga jika barang yang diterima oleh gudang sudah sesuai dengan apa yang kita purchase order, langsung kita validate. Kita klik validate. Oke, setelah kita klik validate, ini sudah selesai. Kita masuk lagi ke bagian pahmi purchase. Kita sudah tahu bahwa barang sudah sampai di gudang, lalu kita klik receive products. Oke, setelah receive products itu kita create bill atau vendor bill atau invoice ya teman-teman ya. Di sini kita klik create bill. Oke, setelah create bill kita akan masuk ke RD accounting untuk memeriksa apakah barang yang dibeli itu sudah sesuai untuk harganya dan segala macamnya. Oke. Di sini kita langsung aja kita save. Setelah itu kita masuk ke RD accounting ya. Oke, kita klik RD accounting di browser yang tadi kita sudah buka. Lalu kita klik bagian vendors, oke, lalu bills. Lalu di sini tuh di bagian kedua nih yang PT Ted Source yang kedua dengan nominal yang sesuai juga, kita klik. Oke, setelah kita klik, jika sudah sesuai, oke, kita akan langsung masuk ke tahapan confirm dan di tahapan ini adalah tahapan payment ya. Oke, kita langsung klik saja jika sudah selesai dan oke, kita klik. Ini merupakan simulasi, jadi banknya di sini bisa ngisi bank-bank yang lain juga, tapi di sini kita simulasi jadi kita isi bank aja. Lalu kita create payment. Setelah itu udah selesai. Di sini sudah ada tulisan pay di bagian accounting. Lalu kita bisa ngecek juga nih teman-teman di bagian pahmi purchase-nya. Kita bisa refresh di vendor bill-nya yang tadi sudah kita kirimkan kepada bagian RD accounting, lalu di payment. Di sini juga sudah berubah menjadi paid. Oke, tapi untuk di bagian Wanda Warehouse setelah kalau mau dilihat bisa juga kita refresh tapi tidak akan berubah atau tidak ada karena ada tulisan paid, karena di warehouse sendiri itu hanya menerima barang. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian penjelasan mengenai penggunaan Procure to Pay pada aplikasi Odoo 18. Terima kasih and let's manage your business with Odoo. Bye bye.